Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah memastikan segera mencairkan subsidi gaji sebesar Rp600.000 kepada 2,5 juta calon penerima program tahap pertama. Pencairan dana akan dilakukan paling lambat akhir Agustus. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah bersama Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah. Selamat sore Ibu Ida. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Ibu Ida, sejauh ini bagaimana proses Sama-sama. validasi data dari calon penerima BLT tahap pertama ini? Apa saja kendala yang ditemui? Kami sudah menerima data dari BPJS, data penerima calon program subsidi gaji atau upah dari BPJS Tenagakerjaan tanggal 24 Agustus kemarin. Disahkan oleh Dirut BPJS Tenagakerjaan sebanyak 2,5 juta calon penerima program. Tidak ada kendala yang berarti dari 2,5 juta itu kami akan cek kembali untuk memastikan bahwa ada kesesuaian data yang diserahkan oleh BPJS Tenagakerjaan. Meskipun sebelumnya memang data itu sudah divalidasi oleh BPJS Tenagakerjaan. Ya, Ibu Ida. Jadi ini proses simultan kami lakukan. Insya Allah besok Bapak Presiden akan meluncing. Kita akan persiapkan dulu keterpenuhan persyaratannya. Ibu Ida, launching tersebut apakah akan dibarengi dengan transfer kepada para penerima BLT ini? Iya, setelah proses ini di-launching, kemudian mereka sudah kami cek kesesuaiannya, maka begitu sudah sesuai, maka langsung kami akan minta KPPN untuk mentransfer dana itu kepada bank penyalur. Dari bank penyalur itu langsung diberikan kepada calon penerima program. Baik, baik. Ibu Ida, selain proses validasi, sebetulnya bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Kemenaker dan juga BP Jam Sostek ini untuk menjamin bahwa BLT yang akan diberikan ini tepat sasaran? Yang pertama tentu penerima program ini kan harus memenuhi persyaratan. Ya, tentu saja warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK. Kemudian dia menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan, memiliki rekening aktif, kepesertaannya itu sampai per 30 Juni 2020. Dan mereka menerima upah di bawah 5 juta. Baik, hal itu sudah ada dalam data yang dikirimkan oleh BP Jam Sostek dan juga oleh perusahaan masing-masing ya Ibu Ida? Iya. Ya, lalu jika BPJS meminta selama ini kan data pesertaan itu sudah ada. Yang tidak ada adalah data nomor rekening mereka. Sehingga kemarin BPJS Tenagakerjaan berusaha keras mengumpulkan data rekening itu dan tadi Pak Dirut menyampaikan sudah 13,8 juta, tinggal 1,9 juta lagi disesuaikan. Kemudian dari data nomor rekening yang sudah masuk divalidasi datanya oleh BPJS Tenagakerjaan dan akan disampaikan secara bertahap kepada kami per minimal 2,5 juta. baik, dan pada eksekusinya nanti, bagaimana jika ada pekerja yang tidak tervalidasi padahal secara profil sebetulnya sudah memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan? Saya kira bisa melaporkan kepada BPJS Tenagakerjaan, melaporkan ya. Ini saya kira kita minta kepada perusahaan-perusahaan jika ada karyawannya yang sudah memenuhi persyaratan itu tapi tidak terdaftar, terdaftar sih sudah ya, tidak terakomodasi, maka saya kira segera melapor kepada BPJS Tenagakerjaan. Baik, bisa mengajukan pengaduan begitu kepada BPJS Ketenagakerjaan. Tapi Bu Ida, seperti kita ketahui di tengah pandemi ini banyak sekali karyawan atau pegawai yang terkena PHK ataupun juga unpaid leave atau cuti tidak dibayar begitu oleh perusahaan. Dan apakah subsidi ini juga akan diterima oleh mereka yang terkena PHK ataupun terkena cuti tidak dibayar oleh perusahaannya? Begini, kalau mereka sudah di PHK dan sudah bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif, maka mereka akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah berupa program kartu prakerja. Pemerintah, arahan Bapak Presiden akan memprioritaskan teman-teman yang di PHK atau teman-teman yang dirumahkan dengan tanpa gaji sama sekali. Data yang ada di Kementerian Tenaga Kerjaan ini ada 2,1 juta yang
kami akan serahkan kepada PMU program Kartu Prakerja untuk mendapatkan prioritas. Mhm. Lalu Ibu Ida untuk mekanisme pencairan dana, tahapan penyalurannya, ini nanti kira-kira bagaimana ke depannya selama 4 bulan nanti? Ya, bantuan itu akan dilakukan secara bertahap. Mhm. Dilakukan selama 2 bulan sekali, jadi totalnya kan 2.400.000 akan diberikan per 1.200.000. Ini subsidi upah atau gaji ini per bulannya akan mendapatkan subsidi 600.000 dimulai dari bulan September sampai bulan Desember. Mhm. Baik, lalu ada Dan, juga dan maaf, yang akan langsung ditransfer kepada rekening penerima. Jadi tidak mampir-mampir, langsung kepada rekeningnya penerima. mhm. Ibu Ida lalu juga ada semacam pertanyaan atau mungkin kritikan yang datang dari baik itu pihak parlemen begitu terkait dengan mereka pekerja dari sektor non formal, apakah mereka juga bisa menerima bantuan langsung tunai senilai 600.000 selama 4 bulan ini? Jadi memang Mhm, persyaratannya adalah mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Kerja. Tadi sudah saya sampaikan ya. mhm, Jadi pekerja-pekerja informal sebenarnya kan selama ini juga banyak program-program pemerintah yang mereka yang pekerja informal yang bukan sebagai peserta BPJS Kerjaan, mhm. ada banyak program-program yang diberikan kepada pemerintah melalui Kementerian Sosial. Oke. Ada program eh, pemberian sembako, bantuan langsung tunai, eh, mereka kesertaan PKH juga diperluas. Ini program-program yang sebenarnya eh, tidak memerlukan persyaratan sebagaimana program ini yang memang mensyaratkan sebagai peserta BPJS Kerjaan. Ada bantuan-bantuan lain, program-program lain yang akan dilakukan pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan tersebut ya Bu Ida? Dan ini sebenarnya program yang melengkapi program-program yang sudah ada. Mhm. Ibu Ida, lalu kita ketahui ini BLT dikucurkan untuk kemudian menggerakkan ekonomi atau bisa dikatakan melonggarkan sedikit ikat pinggang para pekerja yang terdampak pandemi begitu. Lalu saran dari Menaker sendiri untuk penggunaan dana ini oleh pekerja bagaimana Ibu? Betul, jadi Mhm, ini kan kita harapkan bisa menggerakkan ekonomi nasional kita, mhm, mendorong daya beli teman-teman pekerja, dan tentu saja saya berharap digunakan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman pekerja, sembako, atau apapun kebutuhan yang lainnya. Yang penting adalah gunakan produk dalam negeri. oke, gunakan produk dalam negeri sekaligus juga mendorong sektor UMKM dalam negeri sebagai penopang Betul. ekonomi kita. Bu Ida, pengawasan terhadap BLT ini nantinya bagaimana Bu untuk eksekusinya dan juga nanti penyalurannya kepada masyarakat, bagaimana agar tidak terjadi fraud? Pelaksana program ini langsung ditransfer kepada pekerja karena eh, memang mensyaratkan adanya nomor rekening dan Mhm, program ini langsung pada pemerintah. Sekarang yang dibutuhkan adalah validasi data yang ada di BPJS Kerjaan. Dan mhm. kita memang meminta kepada BPJS Kerjaan agar datanya akurat, valid, dapat dipertanggungjawabkan. Baik, dan tadi ya jika ada pengaduan masyarakat juga bisa langsung dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan secara langsung begitu ya. Ibu Ida baik, Ibu Ida Fauzia Menteri Ketenagakerjaan, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Semoga program ini benar-benar bisa membantu masyarakat di tengah wabah pandemi yang saat ini kita hadapi. Terima kasih Ibu Ida, selamat sore.